Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 275, Yin Bai, Tetua Kedua, 60%. Ekspresi semua orang langsung menjadi serius setelah mendengar jawaban itu. Tingkat keberhasilan ini tidak tinggi ataupun rendah dan risikonya tergantung pada pilihan individu. Begitu pemurnian gagal, 100.000 batu vitalitas peringkat tinggi akan terbuang sia-sia. Orang biasa pasti tidak akan mampu menghamburkan batu vitalitas sebanyak itu. Apa saudara Gai punya 200.000 peringkat tinggi? Kata Luo Xiu tiba-tiba kepada Gai Lianhong yang ada di sampingnya. Ketua ingin beli pil iblis ini, tanya Gai Lianhong setelah mendengar ucapan Luo Xiu. Dia menebak niat Luo Xiu. Luo Xiu mengangguk dan tidak banyak menjelaskan. Dengan levelnya, dia bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%. Setelah membeli pil iblis ini dengan harga lebih dari 100.000 dan memurnikannya menjadi pil yang dapat meningkatkan alam kecil, nilainya bisa naik 3 kali lipat. Gai Lianhong tidak tahu bahwa tingkat alkimia Luo Xiu sangat tinggi. Namun, dia langsung melepaskan cincin penyimpanannya tanpa basa-basi dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Kepercayaan tanpa keraguan semacam ini membuat Luo Xiu sedikit terkejut. Indera spiritualnya pun menyebar. Ada sekitar 300.000 batu vitalitas peringkat tinggi di cincin penyimpanan. Bisa dilihat bahwa Gai Lianhong ini termasuk kaya di kalangan penguasa bela diri. Selain itu, basis kultivasi sudah mencapai level ke-7 penguasa bela diri. Tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam penawaran untuk pil iblis Raja Beruang Es Mata Merah ini. Lagi pula, dengan tingkat keberhasilan 60%, masih ada kemungkinan gagal 40%. Risiko ini bukan sesuatu yang berani ditanggung oleh orang biasa. 170.000, para penawar berhati-hati, sedangkan Luo Xiu langsung menambahkan 20.000 ke harga dasar. Untuk sesaat, semua orang langsung melihat ke arahnya. Orang-orang yang ada di sini tentu tahu tentang kejadian yang terjadi di puncak Murawa sebelumnya. Jadi, mereka langsung mengenali orang ini adalah pemuda yang menjadi ketua sekte Tarsuna. Di usia yang muda, dia sudah menjadi ketua sekte dan punya kekuatan tingkatan penguasa bela diri. Dia selalu bisa menarik perhatian orang-orang kemanapun dia pergi. Setelah hening sejenak, tidak ada orang lain yang menawar lagi. Pil iblis itu pun jatuh ke tangan Luo Xiu. Kemudian, beberapa orang berdiri lagi untuk menjual harta yang mereka miliki. Barang-barang yang bisa dikeluarkan dalam keadaan seperti itu tentu bukan benda biasa. Suasana di konferensi alkimia pun sangat ramai. Setelah pemanasan awal ini, tetua sekte Murawa yang menjadi pembawa acara konferensi alkimia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Aku rasa kalian semua sudah enggak sabar untuk menunggu lagi. Karena sekte Murawa kami menjadi tuan rumah konferensi alkimia, kami tentu harus menyediakan pil." Setelah mengatakan itu, dia membalik telapak tangan dan mengeluarkan sebuah botol giok sambil berkata, "Ada 12 pil pemurnian esensi api ungu di dalamnya. Aku rasa kalian semua sudah tahu harganya. Harga dasar lelangnya adalah 120.000 peringkat tinggi. Semuanya bisa mulai melelang. Pil pemurnian esensi api ungu adalah pil yang paling banyak dikonsumsi untuk kultivasi penguasa bela diri dan juga pil yang paling sangat dibutuhkan oleh semua penguasa bela diri. Persediaannya selalu terbatas. Totalnya ada 12. Jika bisa mendapatkannya, basis untuk mendapatkan pil sekte Murawa. Sementara itu, mayoritas kultivator independen yang hadir di sini hanya bisa melihat saja. 120.000 peringkat tinggi hanya harga dasar lelang. Begitu harganya melonjak, kultivator independen biasa pasti tidak akan mampu membelinya. 130.000, tidak lama kemudian, ada orang yang mulai menaikkan harga dan harganya terus melonjak hingga mencapai 150.000 dalam sekejap. Dalam meningkatkan basis kultivasi, khasiat dari pil pemurnian esensi api ungu mungkin tidak sebagus khasiat dari pil iblis puncak tingkat ke-6 setelah dimurnikan menjadi pil. Namun, master tingkat ke-7 seperti ketua sekte Murawa pun hanya memiliki tingkat keberhasilan 60% untuk kultivasi akan meningkat 1 atau 2 alam kecil. Banyak orang yang semangatnya terbangkit, terutama mereka yang berasal dari berbagai kekuatan. Mereka sudah tidak sabar untuk mulai menawar. Tujuan sebenarnya mereka datang berpartisipasi dalam konferensi alkimia adalah memurnikan pil. Dengan perbandingan ini, pil pemurnian esensi api ungu yang lebih stabil dan dapat diandalkan bahkan lebih populer. 180.000, teriak seseorang meningkatkan harga lagi tidak lama kemudian.
Harganya sudah melebihi pil iblis Raja Beruang Es Mata Merah yang baru saja dibeli Luo Xiu. 200.000, loteng langsung mendadak hening. Pandangan semua orang tertuju ke arah pintu masuk loteng. Seorang pria tua berjubah putih berjalan masuk dengan ekspresi yang sinis. Sebuah token dengan kata Yin tergantung di pinggangnya. Ada juga 3 tetua tingkatan penguasa bela diri lainnya dari keluarga Yin di belakangnya. Dia itu adalah Yin Bai, tetua kedua keluarga Yin. Banyak orang mengenali identitas pria tua berjubah putih itu. Dalam sesaat, banyak tatapan memandang Luo Xiu yang sedang duduk di tempat itu. Semua orang tahu bahwa tetua Yin Chungyu yang seharusnya berpartisipasi dalam konferensi alkimia telah menderita luka serius karena dipukuli oleh ketua sekte Tarsuna ini. Sekarang, tetua kedua Yin Bai ada di sini. Masalah ini jelas belum berakhir. Setelah Yin Bai masuk ke loteng, tatapan sinisnya juga tertuju pada Luo Xiu, lalu berkata, keluarga Yin sudah berkuasa di pegunungan berawan ini selama bertahun-tahun. Beberapa sekte kecil yang lebih rendah, bahkan nggak layak untuk disebut di hadapan keluarga Yin. Mereka bagaikan semut yang nggak ada apa-apanya. Bagi Luo Xiu dan sekte Tarsuna, kata-kata yang diucapkan Yin Bai ini sudah sangat menantang. Aku ingat ada pria tua bernama Yin Chungyu yang sangat lemah dan hampir mati setelah aku pukul dengan satu serangan, balas Luo Xiu dengan sinis. Begitu Luo Xiu melontarkan kata-kata itu, wajah Yin Bai tiba-tiba menjadi lebih suram. Kemudian, dia pun berkata, kamu hanya menggunakan beberapa cara kotor untuk melukai tetua kami. Kalau kamu berani, keluar dan bertarung denganku. Ketua, jangan terpancing dengan taktiknya, kata Gai Lianhong dengan serius. Luo Xiu tahu apa maksud Gai Lianhong. Kekuatan Yin Bai ini tidak sehebat Yin Chungyu. Yin Chungyu sudah dipukul olehnya sampai terluka parah, tetapi Yin Bai ini masih berani memprovokasi dan mengajaknya bertarung. Pasti ada yang aneh dengan itu. Kalian berdua, aku harap kalian bisa menghormati sekte Murawa dalam konferensi alkimia ini. Kalau ada masalah, bagaimana kalau kalian menyelesaikannya setelah konferensi alkimia selesai dan kalian meninggalkan puncak Murawa? Tetua sekte Murawa yang menjadi pembawa acara konferensi alkimia melontarkan ucapan itu untuk meredakan suasana mencekam. Yin Bai mendengkus dan berkata, kalau begitu, aku akan menyelesaikan dendam ini setelah konferensi alkimia selesai. Aku harap ketua sekte Tarsuna kecil sepertimu enggak melarikan diri seperti pengecut. Setelah melontarkan ucapan itu, Yin Bai masuk ke loteng dan duduk di tempat kosong. Ekspresinya yang tersenyum sinis membawa niat membunuh yang tidak ditutupi. Di daerah pegunungan berawan ini, orang-orang keluarga Yin terbiasa bertindak seenaknya. Jika bukan karena takut pada leluhur sekte Murawa yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, Yin Bai pasti akan langsung menyerang sekarang. Ucapan itu sangat sesuai dengan maksudku. Aku juga berharap kamu enggak lemah dan tidak melarikan diri seperti pengecut saat waktunya tiba. Balas Luo Xiu, dia adalah ketua sekte Tarsuna. Saat keluar, dia mewakili citra dan wibawa dari sekte. Saat ini, dia tidak boleh terlihat lemah. Tetua sekte Murawa tersenyum dan berkata, Tetua Yin sudah menawar dengan nilai 200.000 peringkat tinggi, apa masih ada orang yang ingin menawar? 210.000, teriak Luo Xiu sambil tersenyum kecil. Saat melihat tindakan Luo Xiu, semua orang pun langsung mengerti bahwa dia telah mencari masalah dengan keluarga Yin. Yin Bai berkata sambil tersenyum sinis, 250.000. Dalam hal sumber daya keuangan, sekte kecil saja berani bersaing dengan keluarga Yin. Saat melihat dia langsung meningkatkan harga puluhan ribu, banyak orang yang terkesiap. Mereka diam-diam berkomentar bahwa keluarga Yin selalu merajalela di pegunungan berawan ini. Kekuatannya memang luar biasa dan keuangannya juga sangat kuat. Luo Xiu yang merupakan ketua sekte Tarsuna juga entah muncul dari mana. Aku nggak pernah dengar namanya di daerah pegunungan berawan sebelumnya. Tapi, bocah ini juga orang yang hebat. Dia terlihat baru berusia sekitar 20 tahun, tapi kalian nggak akan menyangka Yin Chungyu langsung terluka parah dan koma setelah diserang sekali olehnya. Basis kultivasi Yin Chungyu adalah level ke-8 penguasa bela diri. Intinya, orang ini akan menjadi terkenal. Bisa dibilang, dia sudah mempermalukan keluarga Yin dengan ekstrim. Hehe, apa kalian nggak merasa sekte Tarsuna terdengar familiar? Pada zaman kuno, ada tanah suci di wilayah selatan kita, yaitu sekte Tarsuna. Apa mungkin orang ini telah mendapatkan warisan sekte Tarsuna kuno, makanya dia mengaku sebagai ketua sekte Tarsuna. Banyak penguasa bela diri yang datang. Suara indera spiritual mereka saling menyebar dan berdiskusi satu sama lain. Luo Xiu yang merupakan ketua sekte Tarsuna berurusan dengan keluarga Yin. Harga 12 pil pemurnian esensi apel ungu telah melebihi nilai aslinya. Di samping Yin Bai, ada 3 orang tetua keluarga Yin yang datang dan duduk bersamanya. Salah satu tetua mengernyit dan berkata, Tetua kedua, 12 pil pemurnian esensi api ungu ini hanya bernilai 200.000.
Bukankah terlalu banyak kalau kita membayar 250.000? Yin Bai berkata dengan wajah tidak berekspresi. Saat ini, keluarga Yin nggak boleh terlihat lemah. Apalagi, basis kultivasiku akan menerobos ke level ke-8 penguasa bela diri. Kalau aku bisa mendapatkan 12 pil pemurnian esensi api ungu ini, basis kultivasi akan naik dengan cepat. Saat mendengar itu, ketiga tetua keluarga Yin di sampingnya langsung tercengang. Jika Yin Bai mencapai level ke-8 penguasa bela diri, dia akan menjadi orang kuat yang setingkat dengan tetua Yin Chungjiu. Sekarang Yin Chungjiu terluka parah. Bidang eliksir dan jiwa spiritualnya rusak. Kemungkinan besar Yin Bai akan menggantikan Yin Chungjiu dan menjadi tetua agung berikutnya. Saat ini, ketiga tetua keluarga Yin tidak banyak berbicara agar tidak menyinggung Yin Bai. Hehe, tetua keluarga Yin menawar 250.000 peringkat tinggi. Apa masih ada tawaran yang lebih tinggi? Ujar tetua sekte Murawa yang memimpin konferensi alkimia sambil tersenyum. Tatapannya sesekali tertuju pada Luo Xiu, seolah-olah sedang menghasut Luo Xiu untuk terus menawar. Awalnya, sebotol pil pemurnian esensi api ungu bisa dijual paling banyak 200.000. Itu juga sudah termasuk harga yang tinggi. Bisa bertambah 50.000 tentu merupakan hal yang mengejutkan. Selain itu, ini hanya hidangan pembuka dan masih ada banyak pil yang lebih berharga yang menunggu untuk dilelang. Namun, yang membuat tetua sekte Murawa kecewa adalah Luo Xiu hanya duduk di sana dengan tenang dan tidak berniat untuk terus menawar. Kekuatan kecil rendahan yang enggak pantas disebut. 250.000 peringkat tinggi saja sudah membuatmu takut untuk menawar lagi, ejek Yin Bai setelah berhasil memenangkan sebotol pil pemurnian esensi api ungu ini. Luo Xiu tidak marah, dia hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Xiu berkata dalam hatinya, aku akan membiarkan orang tua sialan sepertimu menyombongkan diri untuk sesat. Aku enggak menawar lagi karena ingin kamu menghemat batu vitalitasmu. Setelah konferensi alkimia berakhir dan meninggalkan puncak Murawa, aku bisa mendapatkan lebih banyak setelah menghabisimu. Bagi Luo Xiu, selama pangeran bela diri sepuh keluarga Yin tidak datang, dia tidak akan takut meskipun Yin Bai ini punya cara yang hebat. Setelah pil pemurnian esensi api ungu dilelang, sekte Murawa pun langsung mengeluarkan pil kedua. Di dalam botol giok ini terdapat sebuah pil penghancur belenggu. Seperti namanya, pil ini dapat mematahkan belenggu pada tubuh, ujar tetua sekte Murawa memperkenalkan. Menghancurkan belenggu adalah sebuah teknik formasi. Akan tetapi, hanya master formasi tingkat ke-7 dan ke atas yang dapat menggunakan teknik ini. Ada banyak metode untuk menyegel, tetapi kebanyakan dari metode itu adalah menekan basis kultivasi pihak lawan. Beberapa penghancur belenggu yang lebih khusus akan membuat basis kultivasi lawan berhenti naik dan bahkan mungkin turun begitu teknik itu masuk ke dalam tubuh dan tidak dipecahkan. Pada zaman kuno, sangat sedikit orang yang ingin menyinggung master formasi tingkat tinggi karena takut dengan teknik penyegelan mereka. Namun, sudah sangat jarang ada master formasi di dunia sekarang yang mengetahui cara menggunakan teknik penyegelan. Oleh karena itu, meskipun pil penghancur belenggu ini adalah pil peringkat ke-7, harganya tidak akan terlalu tinggi karena tidak terlalu populer. Tidak lama kemudian, pil penghancur belenggu ini dibeli oleh seorang ahli dengan basis kultivasi level ke-6 penguasa bela diri dengan harga 180.000 peringkat tinggi. Setelah itu, sekte Murawa mengeluarkan pil peringkat ke-6 seperti pil giok jiwa dan pil tulang harimau satu demi satu. Adapun pil langka peringkat ke-6 seperti pil jiwa yin yang dan pil tenun gaib tidak muncul. Yui Feitian menyentuh cincin penyimpanan dan ada pil tenun gaib di dalamnya. Sejauh yang dia tahu, ketua sekte Murawa memang seorang master alkimia peringkat ke-7, tetapi dia tidak tahu bagaimana memurnikan pil tenun gaib. Sementara itu, ketua sekte Tarsuna ini bisa mengeluarkan pil itu dengan gampangnya. Itu menunjukkan bahwa pil seperti pil tenun gaib bukanlah apa-apa baginya. Kalau aku ingin bersaing dengan keluarga Yin dan menyelamatkan Yinlan, sepertinya aku enggak punya pilihan lain selain mengandalkan ketua sekte Tarsuna ini, ujar Yui Feitian dengan mata yang berbinar.